Pak, bisa dijelaskan Pak dengan kejadian yang menghebohkan itu Pak? Tentang kejadian apa yang Ya menghebohkan maksudnya itu? ya yang kejadian yang sempat menghebohkan kemudian itu menyita dan menjadi perhatian lembaga pendidikannya Pak. Nah itu baru ada di beberapa media. Bapak juga belum mendalami secara mendalam karena ternyata sudah ada penanganan dari pihak PPA Polres Kuningan. Iya. Dapat terlepas dengan ini kan sudah menjadi penanganan Polres Kuningannya Pak. Iya. Untuk lingkungan sekolahnya. Nah gimana, kalau Pak? untuk lingkungan sekolah, alhamdulillah kondusivitas di sekolah baik, tidak ada apa-apa di sekolah dan mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada apa-apa. Dan yang diduga atau terduga itu sementara ini sudah dinonaktifkan. Oh, Sudah dinonaktifkan. Iya, itu sejak kapan Pak? sejak tanggal 28 kemarin. Iya. Ya, karena Nah, itu sejauh mana sih Pak kasusnya? saya kurang tahu pasti sejauh mana itu karena itu baru penanganannya itu baru dilakukan beberapa hari terakhir ini. Ya, jadi kesimpulannya saya belum tahu pasti. Untuk hak siswi yang sekolahnya gimana Pak? Hak siswi untuk sekolah itu dilindungi oleh pihak sekolah dan itu tetap terjaga untuk pendidikannya di sekolah kami itu. Dan hari ini pun beliau anak tersebut masih sekolah dan alhamdulillah tidak kelihatannya apa namanya itu drop, enggak, semangatnya luar biasa ya. Karena lingkungan kami termasuk juga sekolah ramah anak, jadi sudah terbiasa kerukunan di antara mereka itu sudah terjalin. Gitu. Kalaupun ada permasalahan, saling apa namanya itu saling mensupport untuk lebih baik lagi seperti itu. Iya. Nah Pak, ini bersangkutan sejak kapan sih Pak menjadi tenaga pendidik di sekolah? Saya masuk ke SMA 3 Kuningan tahun 2021. Yang bersangkutan Pak? Yang bersangkutan sebelum saya masuk itu kalau nggak salah ini ya, saya di data itu kalau dilihat urutan itu kemungkinan besar tahun 2014 atau 15 itu. Ya. Nah Pak, terlepas dengan ini Pak, ini ke depan gimana Pak ini? Antisipasi atau pencegahannya? Pencegahannya untuk ini kami bersosialisasi kepada anak itu dengan berbagai pihak ya, diantaranya dengan pihak kepolisian, dengan pihak TNI juga kemarin pada saat MPLS itu sudah ditekankan mengenai tata krama, tata kesopanan sesuai dengan keinginan Pak Gubernur dengan pendidikan Pancawalya istimewa itu. Nah ini kan SMA sejauh Barat kan sudah apa namanya bukan tanggungan kabupaten lagi ya Pak? Iya betul, itu provinsi ya. Provinsi. Nah cara koordinasi mengatasi permasalahan ini gimana Pak? Sebelumnya sudah kami konsultasikan dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui KCD wilayah 10 Jawa Barat yang ada di Cirebon itu dengan kepalanya dengan Kasubag dan juga di bidang kepegawaian sudah saya konsultasikan. Iya. Nah Pak, kemudian ini kan sebelumnya kan pernah juga terjadi siswi juga ya Pak yang keluar sekolah Pak, Siswi kurang yang mengalami hal sama, ada nggak Pak? saya kurang tahu. Oh, gitu. Iya. Pak, kalau si anak sendiri dapat pendampingan psikolog nggak Pak? Dapat pendampingan itu dari PPA itu. Dari PT BPA Iya. ya? KBM-nya khusus atau memang seperti pada umumnya Pak? Seperti pada umumnya karena di sekolah kami itu kan pelayanan itu sama ya, tidak ada yang dikhususkan di ini Tidak ada yang khususnya. dispesialkan. Tidak ada yang dispesialiskan. Bapak kalau boleh tahu ya ini PSBB bisanya mencuat ke permukaan kasus ini gimana Pak itu? Oh saya kurang tahu pasti itu. Bapak Iya, saya kurang tahu pasti itu. Iya. Terima kasih Pak. Nah untuk pendampingan terhadap orang wali murid siswi ini gimana Pak? Pendampingan dengan orang tuanya kami sudah ada pendekatan ya, malah dengan komunikasi dengan orang tua khususnya ibu dengan bapaknya itu sudah berjalan sehingga komunikasi kami dalam penyelesaian ini mudah-mudahan ada jalan yang terbaik lah. Nah Pak, kalau boleh tahu untuk lingkungan sekolah itu ada berapa jurusan Pak? Oh, untuk yang kelas 11 dan kelas 12 itu tidak ada penjurusan karena kurikulum merdeka. Jadi si anak itu bisa memilih mata pelajaran tertentu. Contoh kelas 11 1 sampai dengan 11 10 itu tiap-tiap itunya pilihannya berbeda-beda ya. Ada yang dominannya di IPA, ada yang dominannya di IPS. Ya. Nah Pak, jumlah siswa keseluruhan berapa Pak? Yang kelas 12 itu 360, kelas 11 360, terus kelas 10 yang sekarang ada lebih 13 orang itu diambil dari programnya Pak Gubernur PAPS, pencegahan anak putus sekolah, ada 13 siswa. Yang kemarin heboh itu yang 50 itu sekolah kami nggak bisa 50 karena kebetulan ruang kelasnya itu ruang kelas yang kecil bekas SPG dahulu. Berapa rombel Pak?
Ada 10. 10 rombol Iya. untuk kelas 11. Kelas 10. 10 Masing-masing 10 rombel dia. 10 rombol ya Pak. Iya. Nah mengenai sarana sebagai pendukung edukasi Pak, eksaknya apa sih? Eksak. Ekstrakurikuler tuh. Oh, ekskulnya banyak. Mm-mm. Ekskulnya banyak. Mungkin di Kabupaten Kuningan terbanyak, tapi yang paling ngetrennya di SMA 3 itu futsal, Futsal. SKBL gitu, pencinta alam, itu yang turis kesehatannya di PMR ya, dan juga ekskul mata pelajaran itu ada 9 mata pelajaran yang biasanya ikut Olimpiade Sains. Dan ini kan sempat menjadi pelopor ya Pak, sekolah berbasis lingkungan ya Pak. Nah betul, ya. Sampai sekarang itu SMA 3 alhamdulillah masih sekolah berbasis lingkungan, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak. Ramah Iya, anak ya iya. Pak. Dan tahun ini pun dalam SPMB terbanyak itu pendaftarannya. Terbanyak ya Pak. Iya. Nah, untuk jam KBM Pak, Jam KBM Sesuai kami dengan sesuai itu. regulasi Pak Gubernur itu kita coba 6.30, ternyata kemarin ke anak-anak saya tanya lebih enjoy katanya. lebih enjoy ya Pak. Iya. Dan pelarangan kendaraan gimana itu Pak? Nah kalau pelarangan kendaraan, karena kalau SMA 3 sejak dahulu kala anak sudah biasa nggak bawa kendaraan, Oh. adapun ada itu sedikit karena lahan parkirnya tidak ada di SMA 3. Iya. Kemudian jarak Terbatas. tempuh rumah dan sekolah siswa. Rata-rata dekat, iya rata-rata dekat karena domisilinya itu. Iya. Betul. Izin Pak dengan Ya. nama lengkap siapa Pak? Nama saya Pak Muhammad Hairi. Hairi. Iya, Baik. Sebagai kepala sekolah ya Pak. Iya betul. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak.